Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat Upscape Indonesia semua di seluruh Indonesia, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dengan saya, Kak Atih, salah seorang tutor di Upscape Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal yang sering muncul di dalam seleksi CPNS. Dari tahun ke tahun soal ini selalu ada, sehingga kami dari Upscape Indonesia mencoba belajar soal-soal ini bersama kawan-kawan semua, sehingga nanti kawan-kawan terbiasa dalam menyelesaikan soal. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan sahabat Upscape semua, sehingga kita bisa sama-sama belajar bersama dengan Upscape Indonesia. Soal nomor 21, buat dulu oret-oretannya sama. Ini ada Rafa, ada Chandra, kemudian ada barang-barang ya. Coba kita bikin dulu barang-barangnya ya. Ada jas, ada kemeja, kemudian ada kaos, dan ada sepatu. Oke, kita baca. Jika Rafa membeli jas, maka dia juga beli kemeja. Rafa ya. Kalau Rafa beli jas, dia beli kemeja. Kemudian kalau Rafa beli kemeja, maka Chandra beli kaos basket. Ya. Nah, sekarang ini mungkin kondisi satunya ya, kemungkinannya. Kemudian pada kondisi berikutnya ternyata Chandra membeli sepatu basket. Nih, Chandra ternyata belinya sepatu basket, bukan beli kaos. Dia nggak beli kaos. Nah, kawan-kawan, ini adalah sebab akibat yang berkelanjutan nih ya. Jadi ketika ada kondisi Rafa beli jas maka beli kemeja, kalau Rafa beli kemeja maka Chandra beli kaos, tapi ternyata Chandranya beli sepatu, artinya Chandra nggak beli kaos. Kalau Chandra nggak beli kaos berarti Rafa juga nggak beli kemeja, karena kalau Rafa beli kemeja Chandranya pasti beli kaos ya. Kemudian kalau Rafa nggak beli kemeja berarti Rafa juga tidak membeli jas, karena ketika Rafa beli jas dia juga pasti membeli kemeja. Jadi kesimpulannya di sini kita lihat Rafa tidak beli jas, tidak beli kemeja, Chandra nggak beli kaos, Chandra belinya sepatu basket. Jadi kita cari opsi yang sesuai dengan hasil analisa kita. Kita coba opsi A, Chandra dan Rafa membeli kemeja. Kita lihat di sini ya, yang beli kemeja nggak ada, berarti salah. Kemudian Rafa membeli jas dan kemeja, salah juga. Karena kalau Rafa beli jas, beli kemeja, Chandra pasti beli kaos ya, maka ini salah. Kemudian Rafa tidak membeli jas. Nih ya, ini benar ya. Berarti ini jawabannya benar. Oke, kita masuk ke soal nomor 22. Kita baca. Jika taman bonsai dipelihara dengan baik, P ya. Kita coba dulu ya. Maka taman tersebut bersih dan indah. P, maka Q. Kemudian taman yang menarik untuk dikunjungi adalah taman yang bersih dan indah. Oke, di sini berarti dia tidak bisa pakai silogisme ya. Atau ini kalau dibalik, ya tapi di sini nggak bisa karena kalimatnya nggak ngikutin Q maka R. Jadi kita coba membuat kesimpulan dengan penalaran ya. Kesimpulan yang tepat adalah, berarti di sini taman dipelihara, maka jadinya bersih dan indah, gitu ya. Kemudian di sini ada menarik dikunjungi. Ini ya.
Kalau dia bersih dan indah, maka dia menarik untuk dikunjungi, ya. Kita baca opsinya. Kalau seperti ini kita baca opsi dulu. Kemudian kita tengok opsi A. Jika taman bonsai tidak menarik pengunjung, maka ia terpelihara. Jadi ini kesimpulannya dari atas ke bawah ya teman-teman ya, berlakunya. Jadi taman dipelihara, maka dia bersih dan indah, kemudian dia menarik untuk dikunjungi. Tidak selalu bisa berlaku dari bawah ke atas ya, seperti soal-soal yang sudah kita bahas di awal. Kita baca, jika taman bonsai tidak menarik pengunjung, berarti ini di bawah sekali ya posisinya, maka ia terpelihara. Berarti dia ngambil nalarnya dari kesimpulan ke atasnya gitu. Berarti ini tidak dinyatakan di dalam soal, kemungkinan bisa iya, kemungkinan bisa tidak, maka ini adalah salah. Kemudian untuk opsi B, taman bonsai terpelihara sehingga menarik untuk dikunjungi. Ini kita baca, taman bonsai dipelihara sehingga dia menarik untuk dikunjungi. Sesuai kan, taman dipelihara, ujungnya dia menarik untuk dikunjungi. Nah, jadi kita udah ketemu kesimpulan yang benar adalah opsi B. Taman bonsai terpelihara sehingga menarik untuk dikunjungi. Soal nomor 23. Kita baca, di sebuah warnet, komputer selalu dilengkapi dengan UPS. Berarti di sebuah warnet, komputer selalu ada UPS-nya. Berarti semua komputer ya ada UPS. Kemudian untuk memakai UPS selalu disertai adaptor catu daya. Ini ada adaptornya, catu daya. Ini ya kesimpulannya ya. Jadi kalau kita buat kesimpulan, semua komputer punya UPS, atau semua komputer ada adaptor catu dayanya, atau setiap UPS ada adaptor catu dayanya. Jadi kita cari kesimpulan yang sesuai dengan kondisi yang udah kita cari tadi. Kita baca dulu opsi A. Jika komputer tidak dipakai, maka adaptor catu daya dikenakan. Belum tentu ya. Karena di sini memakai UPS yang disertai adaptor catu daya. Ini bisa salah. Kemudian opsi B-nya, jika UPS dipakai, maka komputer tidak dipakai. Bertentangan dengan ini ya. Ini semua komputer pakai UPS. Ini salah. Kemudian, jika adaptor catu daya tidak dikenakan, maka komputer tidak dipakai. Ini ya, adaptor catu daya nggak dikenakan, berarti UPS-nya nggak hidup, berarti komputernya tidak dipakai. Berarti opsi C bisa jadi benar. Kalau kita ragu, kita boleh baca opsi berikutnya. Opsi D, jika adaptor catu daya dikenakan, maka komputer tidak dipakai. Jelas salah ya, karena komputer perlu UPS, makanya dihidupkan adaptor catu daya. Kemudian opsi E, jika adaptor catu daya tidak dikenakan, maka komputer dipakai. Salah ya, karena catu daya dan komputer dia sama-sama dipakai dan sama-sama dihidupkan. Jadi jawaban yang benar satu-satunya tinggal opsi C. Soal berikutnya yaitu soal nomor 24. Kita analisa siswa yang pandai dalam fisika, dia juga pandai dalam pelajaran matematika. Berarti pandai fisika, berarti dia juga pandai matematika. Nah, kemudian siswa yang pandai matematika rajin belajar. Di sini rajin belajar. Nah, ini ya. Berarti kesimpulannya kalau dia pandai fisika, dia pandai matematika. Kalau pandai matematika, rajin belajar. Ini boleh kemari. Berarti siswa yang pandai fisika rajin belajar. Atau siswa pandai matematika rajin belajar. Ya, kesimpulannya ya. Coba kita cari opsi yang sesuai dengan kesimpulan kita. Opsi A, siswa yang tidak pandai dalam pelajaran fisika rajin belajar. Enggak ya, ini tadi pandai fisika ya. Salah.
Kemudian siswa yang pandai dalam pelajaran fisika rajin belajar. Ini udah ketemu kan kesimpulannya. Kalau dia tidak meragukan, kita nggak perlu lanjutkan. Kalau mau dilanjutkan juga boleh, kalau misalnya belum ketemu jawaban yang benar-benar fix. Tapi kalau di sini sepertinya udah digambarkan ya, udah cukup jelas di mana siswa yang pandai fisika pasti pandai matematika, kemudian yang pandai matematika rajin belajar, maka semua siswa yang pandai fisika juga pasti rajin belajar. Nomor 25 masih tentang kesimpulan nih. Kita setia dengan kesimpulan ya kawan-kawan ya, biar lebih terlatih dalam menyelesaikan soal-soal kesimpulan. Di sebuah organisasi, ketua selalu bepergian dengan sekretaris. Jadi ketua perginya dengan sekretaris. Boleh kalau lambang terserah ya kawan-kawan, gimana lambang yang memudahkan. Kalau di sini dibikin pergi, pokoknya kita ngerti gitu dengan lambang yang kita buat. Kemudian sekretaris selalu bepergian disertai salah satu anggotanya. Jadi sekretaris selalu bawa salah satu anggota. Oke, ini ya rangkaiannya ya. Jadi bisa ketua pergi selalu dengan sekretaris, atau bisa perginya ketua sekretaris selalu tambah anggota, atau bisa juga ketua selalu bawa salah satu anggota. Karena di situ pasti ngikut juga sekretaris. Kita cari kesimpulan yang seirama dengan carian yang udah kita buat. Kita baca opsi A. Jika ketua tidak bepergian, maka anggota sekretaris bepergian. Ini pertentangan ya dengan yang udah kita buat. Berarti opsi A salah ya. Kemudian opsi B-nya, jika sekretaris pergi, ketua nggak pergi. Salah juga ya, karena tadi kesimpulannya ketua pergi, sekretaris pergi, tambah satu anggota. Ya kan? Berarti opsi B juga salah. Kemudian opsi C, jika anggota sekretaris bepergian, maka ketua juga bepergian. Ya, artinya di mana ada ketua, di situ ada anggota sekretaris. Yang mungkin bisa benar. Kalau misalnya masih ragu, kita boleh lanjutkan berikutnya yang D. Jika anggota sekretaris bepergian, maka ketua tidak bepergian. Nah, dalam konteks ini, salah satu anggota sekretarisnya perginya samaan dengan ketua juga kan ya. Jadi opsi D tidak benar. Kemudian opsi E, jika ketua bepergian, maka salah satu anggota sekretaris juga ikut bepergian. Nah, yang mana yang lebih tepat ya? C atau E? Dia mirip-mirip juga kan? Kalau di C berarti dia dari bawah menyimpulkannya ke atas. Kalau dia pergi, anggotanya, ketuanya juga pergi. Kalau opsi E, kalau ketua pergi, maka salah satu anggota sekretaris juga ikut bepergian. Nah, kawan-kawan, seperti yang sudah disampaikan di soal-soal yang sebelumnya, untuk kesimpulan berantai seperti ini, tidak selalu kesimpulan dari atas ke bawah itu berlaku juga dari bawah ke atas. Jadi untuk soal nomor 25, yang lebih tepat adalah opsi E. Jika ketua bepergian, maka salah satu anggota sekretaris juga ikut bepergian. Itu yang lebih tepat daripada opsi C. Oke, kita sudah sampai di akhir pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa video ini juga di-share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan yang lain sehingga kita bisa belajar bersama-sama di Upscape Indonesia. Kemudian tonton juga video-video kita yang lainnya karena kita akan banyak memberikan pembahasan, dan jika kawan-kawan ingin ikut bimbel Upscape, kita juga ada Upscape Indonesia juga membuka bimbel untuk persiapan ujian SKD ya. Untuk hari ini saya rasa cukup demikian. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembahasan kita dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, dan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya bersama dengan tutor-tutor kami juga yang lainnya. Semoga persiapan kawan-kawan untuk mendapatkan NIP di tahun ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak.
Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.